Dalam kejaran target dan waktu yang terbatas, seringkali kita melupakan kebutuhan akan istirahat. Apa manfaat dari mengambil liburan atau waktu istirahat secara teratur yang memungkinkan kita untuk beristirahat dan bersantai, sehingga meningkatkan produktivitas saat kita kembali bekerja? Pertanyaan ini mengingatkan kita pada pentingnya mengisi ulang energi kita saat kita beristirahat. Mari kita ikuti cerita Budi, seorang profesional yang memahami nilai dari liburan berkala untuk kebutuhan istirahat. Adalah Budi yang dikenal sebagai pekerja keras di kantornya. Sempat mengalami kelelahan akibat bekerja tanpa henti, dia kemudian memutuskan untuk mengambil liburan secara berkala. Sebuah langkah yang mengubah pandangannya terhadap pekerjaan dan kehidupan. Langkah pertama yang Budi ambil adalah merencanakan liburan secara rutin. Dia memastikan untuk mengatur waktu liburannya di luar periode sibuk di pekerjaannya, sehingga dia dapat benar-benar menikmati waktu istirahatnya selama dia berlibur. Manfaat pertama yang dirasakan Budi adalah pemulihan fisik dan mental. Liburan memberinya kesempatan untuk beristirahat dari rutinitas kerja yang melelahkan, memungkinkan tubuh dan pikirannya untuk dapat memulihkan energi dan semangat saat dia kembali bekerja. Kedua, Budi menemukan bahwa liburan membantu mengurangi stres, jauh dari tekanan kerja. Dia dapat bersantai dan menikmati waktu tanpa khawatir tentang pekerjaannya. Kemudian yang ketiga, Budi merasakan peningkatan kreativitas dan inspirasi. Dengan menjauh dari lingkungan kerja yang biasanya, dia mendapatkan perspektif baru, ide-ide segar yang dapat diaplikasikan dalam pekerjaannya. Keempat, liburan memberi Budi kesempatan untuk menghabiskan waktu berkualitas dengan keluarga dan teman-teman. Ini membantu meningkatkan hubungan sosialnya yang penting untuk kesejahteraan emosionalnya. Terakhir, Budi menyadari bahwa setelah kembali dari liburan, produktivitas kerjanya menjadi lebih meningkat. Dia kembali dengan energi yang dipengaruhi dan fokus yang lebih baik dan semangat yang lebih besar untuk menghadapi tantangan kerja selanjutnya. Dari cerita Budi memberikan pemahaman yang berharga mengenai keuntungan mengambil liburan secara berkala dan rutin. Pertama, pemulihan fisik dan mental yang sangat vital. Kedua, penurunan tingkat stres. Ketiga, peningkatan kreativitas dan inspirasi. Keempat, memperkuat hubungan sosial antara keluarga dan teman-teman. Yang kelima adalah peningkatan produktivitas setelah kembali bekerja. Dari cerita ini, bagaimana? Sudah mulai menjadwalkan liburanmu? Ingat, liburan itu penting. Oke, sampai ketemu di video kami selanjutnya. Bye. Dalam dunia yang semakin terhubung, kekuatan jaringan profesional tak bisa diabaikan. Berapa banyak waktu yang dibutuhkan untuk membangun dan memelihara jaringan profesional, menghadiri acara rutin, atau terlibat dalam aktivitas networking untuk mendorong pertumbuhan karir dan peluang. Pertanyaan ini membuka jendela untuk memahami investasi waktu dalam networking. Ayo kita selami kisah Tia, seorang profesional yang dengan sengaja menginvestasikan waktu untuk jaringan profesionalnya dalam rangka meningkatkan networking untuk kebutuhan dia. Adalah Tia dengan ambisi yang besar, mengakui pentingnya jaringan profesional dalam karirnya. Dia memulai dengan menetapkan tujuan jelas untuk networking dan menyusun strategi untuk mencapainya. Langkah awal yang diambil Tia adalah menentukan acara yang sesuai dengan kebutuhannya dan kegiatan networking yang paling relevan dengan bidangnya. Dia menyadari bahwa tidak semua acara akan memberikan nilai yang sama, sehingga dengan memilih dengan bijak, itu adalah sebuah keputusan yang baik. Manfaat pertama yang Tia rasakan adalah peningkatan visibilitas dalam industri yang dia geluti. Dengan menghadiri acara yang tepat, Tia dapat memperkenalkan dirinya kepada para profesional yang hadir dan membangun reputasinya sebagai salah satu pemain yang ada di industri tersebut.
Kedua, dia menemukan bahwa secara rutin menghabiskan waktu untuk networking membuka pintu untuk peluang baru, baik itu peluang pekerjaan, kolaborasi, atau pembelajaran. Jaringan yang ia bangun menjadi sumber daya yang sangat berharga bagi dirinya. Ketiga, dia mengalokasikan waktu khusus setiap minggu untuk memelihara hubungannya yang telah dibangun. Ini meliputi mengirim email, berpartisipasi dalam forum online, atau bertemu secara langsung. Ia menyadari bahwa memelihara hubungan adalah kunci untuk jaringan yang berkelanjutan. Keempat, dia berinvestasi untuk menghadiri workshop atau seminar dalam rangka mengembangkan keterampilan networking-nya. Ini termasuk belajar cara berkomunikasi secara efektif, memahami etika bisnis, dan mengembangkan kemampuan mendengarkan materi yang diajarkan saat workshop dan seminar berlangsung. Terakhir, dia menemukan bahwa investasi waktu dalam jaringan profesional tidak hanya tentang kuantitas, tapi juga kualitas. Dengan fokus pada hubungan yang bermakna, ia dapat memaksimalkan hasil dari waktu yang dia habiskan. Kisah Tian ini memberikan pandangan yang mendalam tentang pentingnya menginvestasikan waktu dalam jaringan profesional. Pertama, pilih acara networking yang paling relevan. Yang kedua, gunakan networking untuk meningkatkan visibilitas dan reputasi kita. Ketiga, rutinlah dalam memelihara hubungan yang telah dibangun. Keempat, kembangkan keterampilan networking Anda. Yang kelima, fokus pada kualitas hubungan, bukan kuantitas hubungan. Tercerahkan dari kisah Tia ini? Kalau iya, komen di bawah. Sampai ketemu di video selanjutnya. Bye. Dalam kesibukan sehari-hari, mengelola tugas rumah tangga seringkali menjadi tantangan tersendiri. Apa saja tips hemat waktu untuk menyelesaikan tugas-tugas di rumah? Pertanyaan ini mengajak kita untuk menemukan cara-cara efisien dalam mengatur rumah tangga. Mari kita pelajari strategi yang diterapkan oleh Sari, seorang ibu rumah tangga sekaligus profesional dalam mengelola tugas rumah tangganya. Adalah Sari, dengan kehidupannya yang padat, telah menemukan cara-cara cerdas untuk menyelesaikan tugas rumah tangga dengan lebih cepat dan efisien. Langkah pertama yang Sari lakukan adalah membuat daftar tugas. Dengan memiliki daftar, ia dapat melihat dengan jelas apa saja yang perlu dikerjakan dan memprioritaskan tugas berdasarkan urgensi dan pentingnya. Manfaat kedua yang Sari temukan adalah keajaiban dari multitasking yang bijak. Misalnya, dia memasak sambil mendengarkan podcast atau audiobook. Cara ini membantu Sari menyelesaikan dua tugas sekaligus tanpa harus merasa kewalahan. Ketiga, Sari memanfaatkan alat dan teknologi untuk memudahkan pekerjaan rumah tangga. Alat-alat seperti vakum cleaner otomatis, mesin cuci piring, dan aplikasi pengingat tugas sangat membantu dia menghemat waktu dalam mengerjakan tugas-tugas rumah tangga. Keempat, Sari mengadopsi metode clean as you go. Daripada menunggu pekerjaan menumpuk, dia membersihkan sedikit demi sedikit setiap kali ada kesempatan. Ini mengurangi waktu untuknya yang dibutuhkan untuk sesi pembersihan besar. Kelima, Sari menyisihkan waktu tertentu dalam sehari khusus untuk rumah tangga. Dengan cara ini, ia bisa fokus pada tugas-tugas tersebut tanpa terganggu oleh kegiatan lain. Terakhir, Sari mengajak keluarga untuk terlibat dalam tugas rumah tangga. Ini tidak hanya membantu menyelesaikan pekerjaan lebih cepat, tetapi juga menjadi momen berharga untuk berkumpul dan bekerja sama sebagai satu tim. Dari kisah Sari menawarkan tips-tips bermanfaat untuk menghemat waktu dalam menjalankan tugas-tugas rumah tangga. Pertama, buat daftar tugas dan prioritaskan. Kedua, praktekkan multitasking dengan bijak. Ketiga, manfaatkan teknologi dan alat yang memudahkan. Keempat, terapkan metode clean as you go. Kelima, alokasikan waktu khusus untuk tugas rumah tangga. Keenam, libatkan anggota keluarga dalam tugas-tugas tersebut. Bagaimana untuk cerita kali ini? Tercerahkan? Mungkin ini menjadi solusi bagi kamu yang mempunyai tugas rumah tangga yang banyak dan belum tersolusikan. Praktekkan segera dan sampai ketemu di video-video selanjutnya. Bye.
Dalam keseharian kita, seringkali waktu terbuang sia-sia pada tugas-tugas yang sebenarnya tidak terlalu penting. Apa saja cara untuk mengurangi jumlah waktu yang dihabiskan pada tugas-tugas yang tidak penting? Pertanyaan ini membuka pintu bagi kita untuk lebih bijak dalam mengelola waktu. Mari kita ikuti pendekatan yang diambil oleh Rico, seorang profesional yang berhasil meminimalisir waktu yang terbuang pada tugas-tugas yang kurang penting. Adalah Rico dengan keinginannya untuk lebih produktif, menyadari bahwa banyak waktunya terbuang pada tugas-tugas yang tidak berdampak signifikan terhadap tujuan utamanya. Ia mulai dengan mengidentifikasi apa saja tugas-tugas tersebut dan mencari cara untuk menguranginya. Langkah pertama yang Rico ambil adalah memprioritaskan tugasnya. Dia menggunakan metode diagram prioritas untuk membedakan tugas-tugas yang mendesak dan penting. Penting namun tidak mendesak namun tidak penting, dan tidak mendesak dan tidak penting. Ini membantunya untuk fokus pada hal yang benar-benar penting. Manfaat kedua yang diperoleh Rico adalah melalui delegasi. Ia menyadari bahwa beberapa tugas kurang penting dapat didelegasikan kepada orang lain yang memiliki waktu atau keahlian yang lebih sesuai. Ketiga, Rico memanfaatkan teknologi untuk mengotomatisasi tugas-tugas yang rutin dengan menggunakan alat seperti email filters, aplikasi pengelolaan tugas, dan otomatisasi kantor lainnya. Ia dapat menghemat waktu yang signifikan. Keempat, Rico mengadopsi aturan 2 menit. Jika ada tugas yang bisa diselesaikan dalam waktu kurang dari 2 menit, ia melakukannya segera. Ini membantu mengurangi tumpukan tugas kecil yang bisa membebaninya. Terakhir, Rico memastikan untuk menetapkan batasan waktu untuk setiap tugas. Ini mencegahnya menghabiskan terlalu banyak waktu pada sesuatu yang seharusnya bisa cepat diselesaikan. Dari kisah Rico, memberikan kita wawasan berharga dalam mengurangi waktu yang dihabiskan pada tugas-tugas yang tidak penting. Pertama, pentingnya memprioritaskan waktu. Kedua, delegasi tugas kepada orang lain. Yang ketiga, manfaatkan teknologi untuk mengotomatisasi tugas rutin. Keempat, gunakan aturan 2 menit untuk tugas-tugas kecil. Kelima, tetapkan batasan waktu untuk setiap tugas. Ini membuat kita semakin tahu bagaimana cara kita mengurangi tugas-tugas yang tidak penting yang menghabiskan waktu kita. Tercerahkan? Semoga iya. Sampai ketemu di video selanjutnya. Bye. Perjalanan bisnis seringkali membingungkan dalam hal manajemen waktu. Bagaimana cara mengatur waktu saya saat sedang dalam perjalanan bisnis? Pertanyaan ini mengungkap tantangan yang dihadapi oleh banyak profesional. Kita akan menyelami strategi yang digunakan oleh Asmi, seorang eksekutif yang sering bepergian, untuk mengelola waktunya dengan efisien. Adalah Asmi yang sering bepergian untuk urusan bisnis, telah mengembangkan metode efektif untuk mengoptimalkan waktu perjalanannya. Baginya, setiap menit berharga dan harus dimanfaatkan sebaik mungkin. Langkah pertama yang Asmi lakukan adalah perencanaan cermat sebelum perjalanan. Ia menyusun jadwal perjalanan dengan detail, termasuk semua pertemuan bisnis, waktu transit, dan akomodasi. Ini membantunya memberikan gambaran jelas tentang bagaimana hari-harinya akan dilewati secara terstruktur dan sesuai dengan agenda yang direncanakan. Manfaat kedua, Asmi selalu memastikan untuk memiliki akses ke Wi-Fi selama perjalanan. Ini memungkinkannya untuk tetap terhubung dan produktif, baik di bandara, pesawat, atau hotel. Ketiga, Asmi memanfaatkan teknologi untuk tetap terorganisir. Ia menggunakan aplikasi manajemen waktu untuk menyinkronkan jadwalnya dan mengatur pengingat untuk semua kegiatannya. Keempat, Asmi memanfaatkan waktu perjalanan untuk menyelesaikan tugas-tugas yang memerlukan fokus. Semisal selama perjalanan, ia sering mengerjakan laporan atau presentasi tanpa gangguan. Kelima, untuk menghindari kelelahan, Asmi selalu mengalokasikan waktu untuk istirahat dan pemulihan.
Ia memilih penerbangan yang memungkinkannya cukup tidur dan memastikan untuk menyisihkan waktu untuk istirahat dan berrelaksasi. Terakhir, Asmi efektif dalam memanfaatkan waktu luangnya. Selama menunggu di bandara atau antara pertemuan yang akan dijalankan, ia membaca, menjawab email, atau merencanakan tugas berikutnya. Kisah Asmi memberikan kita pelajaran tentang cara mengatur waktu saat perjalanan bisnis. Pertama, pentingnya perencanaan cermat. Kedua, memanfaatkan akses Wi-Fi untuk tetap produktif. Ketiga, menggunakan teknologi untuk terorganisir. Keempat, memanfaatkan waktu perjalanan untuk tugas-tugas yang membutuhkan konsentrasi. Kelima, pentingnya menyisihkan waktu untuk istirahat. Keenam, memanfaatkan waktu luang secara efektif. Mungkin itu yang bisa didapat dari cerita Asmi. Semoga perjalanan keluar kotamu atau perjalanan bisnismu menjadi semakin lancar dan lebih terencana. Terima kasih. Sampai berjumpa di video selanjutnya. Bye. Rutinitas pagi adalah fondasi penting untuk hari yang produktif. Bagaimana saya bisa memanfaatkan rutinitas pagi saya untuk menetapkan segala hal supaya sepanjang hari bisa lebih produktif? Pertanyaan ini membuka jawaban bagi kita untuk memulai hari dengan langkah yang benar. Mari kita ikuti strategi yang diterapkan oleh Alex, seorang profesional yang telah mengoptimalkan rutinitas paginya demi produktivitas yang maksimal. Alex, yang selalu berusaha memulai harinya dengan energi positif, telah menemukan cara-cara kreatif untuk memaksimalkan rutinitas paginya. Dia percaya bahwa pagi hari adalah waktu krusial untuk menyiapkan diri menghadapi tantangan sepanjang hari. Langkah pertama Alex adalah bangun lebih awal. Ini memberinya waktu tenang untuk diri sendiri sebelum kesibukan hari dimulai. Dengan bangun lebih awal, ia memiliki kontrol lebih atas hariannya. Manfaat kedua yang diperoleh Alex adalah dari rutin meditasi atau mindfulness di pagi hari. Ini membantunya mengklarifikasi pikiran dan menetapkan niat untuk hari itu, mengurangi stres dan meningkatkan fokus. Ketiga, Alex selalu merencanakan hariannya sejak pagi. Ia meninjau agenda, menetapkan prioritas dan membuat to-do list. Ini memberikan gambaran jelas tentang apa yang perlu dicapai dan membantu menghindari kegiatan yang tidak penting. Keempat, Alex memulai dengan aktivitas fisik seperti jogging atau yoga. Olahraga pagi meningkatkan energi dan kesiapan mental, serta memberikan dorongan endorfin yang positif. Kelima, sarapan sehat menjadi bagian penting dari rutinitas Alex. Sarapan yang bergizi memberikan energi yang dibutuhkan untuk memulai hari dengan baik. Terakhir, Alex menghabiskan waktu paginya untuk membaca atau belajar sesuatu yang baru. Ini merangsang otaknya untuk mendapatkan ide-ide segar dan menginspirasi ide-ide segar untuk hari itu. Kisah Alex memberikan wawasan tentang cara memanfaatkan rutinitas pagi untuk produktivitas menjadi lebih baik. Pertama, bangun lebih awal untuk mengontrol waktu yang lebih baik. Kedua, praktik meditasi atau mindfulness untuk kejernihan pikiran. Ketiga, rencanakan hari Anda sejak pagi. Keempat, lakukan aktivitas fisik untuk meningkatkan energi. Kelima, makan sarapan yang sehat. Yang keenam, gunakan waktu pagi untuk membaca atau belajar. Ini adalah salah satu cara supaya kita bisa memanfaatkan waktu pagi hari kita lebih maksimal. Bagaimana? Tercerahkan? Masih ada video selanjutnya dan kita tunggu di video-video selanjutnya. Bye. Kehidupan seringkali tidak berjalan sesuai rencana, dan kita harus menghadapi kejadian tak terduga dalam situasi apapun, meskipun dalam situasi yang darurat. Apa saja cara untuk dapat mengelola waktu saat berhadapan dengan kejadian yang tak terduga dan darurat? Pertanyaan ini mengajak kita untuk siap-siap dan tanggap dalam situasi yang tidak dapat terprediksi. Ikuti cerita Andri, seorang profesional yang mahir dalam mengelola waktu di tengah kejadian yang tidak terduga.
Andri yang sering kali harus menyesuaikan jadwalnya karena kejadian tak terduga, telah mengembangkan metode untuk tetap produktif meskipun dalam situasi yang tidak terkontrol. Langkah pertama yang diambil Andri adalah selalu memiliki rencana cadangan. Ia menyadari pentingnya fleksibilitas dan selalu memiliki opsi B untuk tugas dan jadwalnya. Manfaat kedua yang Andri temukan adalah pentingnya menetapkan prioritas. Dalam situasi darurat, ia segera mengevaluasi tugas-tugasnya dan memfokuskan pada yang paling penting dan mendesak. Ketiga, Andri mempraktekkan teknik time blocking. Ini memungkinkannya untuk mengalokasikan waktu tertentu untuk tugas-tugas tertentu, bahkan dalam situasi yang tidak pasti. Keempat, Andri berusaha tetap tenang dan terorganisir. Dalam menghadapi situasi darurat, sikap tenang dapat membantu dalam pengambilan keputusan yang lebih baik dan menghindari kepanikan yang tidak perlu. Kelima, Andri memanfaatkan teknologi untuk tetap terhubung dan terorganisir. Ia menggunakan aplikasi pengelolaan tugas dan kalender digital untuk menyesuaikan jadwalnya secara cepat saat perubahan terjadi. Terakhir, Andri mengakui pentingnya menjaga kesehatan mental dan fisik. Menghadapi kejadian yang tak terduga bisa membuatnya stres. Jadi, ia memastikan untuk memberi dirinya waktu untuk istirahat dan memulihkan diri saat waktu istirahatnya. Cerita Andri memberikan pandangan tentang cara mengelola waktu saat kejadian tak terduga dan kejadian darurat terjadi. Pertama, pentingnya memiliki rencana cadangan. Kedua, menetapkan prioritas dalam situasi darurat. Ketiga, mempraktikkan time blocking untuk efisiensi. Keempat, pentingnya menjaga ketenangan dan organisasi. Kelima, memanfaatkan teknologi untuk fleksibilitas. Keenam, menjaga kesehatan mental dan fisik dalam menghadapi situasi dan kejadian tak terduga untuk mengurangi stres. Itu cerita hari ini. Semoga mendapatkan insight dari cerita hari ini. Sampai ketemu lagi di cerita selanjutnya. Bye. Dalam rutinitas sehari-hari, mengelola waktu dengan efektif bisa menjadi kunci untuk meningkatkan produktivitas dan mengurangi stres. Apa saja teknik hemat waktu yang bisa membantu kita mengelola tugas harian dengan lebih baik? Pertanyaan ini membuka peluang untuk menemukan cara-cara efisien dalam menjalani hari. Ayo kita telusuri metode yang digunakan oleh Rani, seorang profesional yang sukses dalam mengatur tugas harian dengan teknik hemat waktu. Rani, yang memiliki banyak tanggung jawab sehari-hari, telah menemukan beberapa teknik untuk mengoptimalkan penggunaan waktunya. Langkah pertama yang diambil Rani adalah penerapan metode Pomodoro. Teknik ini melibatkan bekerja dengan fokus penuh selama 25 menit, diikuti dengan istirahat 5 menit. Ini membantu Rani untuk tetap fokus dan menghindari kelelahan. Manfaat kedua yang Rani rasakan adalah dari penggunaan daftar tugas yang efisien. Ia menulis daftar tugas setiap malam untuk hari berikutnya, memprioritaskan tugas berdasarkan urgensi dan pentingnya. Ketiga, Rani mengadopsi prinsip touch it once. Saat ia menerima email atau dokumen, ia langsung menangani, menyelesaikannya, atau mendelegasikannya, sehingga menghindari penumpukan pekerjaan. Keempat, Rani membatasi gangguan. Ia menetapkan waktu khusus untuk memeriksa email dan media sosial, sehingga waktu lain dapat digunakan untuk tugas-tugas yang memerlukan konsentrasi penuh. Kelima, Rani rutin menyederhanakan dan mengotomatisasi tugasnya. Ia menggunakan alat dan aplikasi untuk mengotomatisasi
tugas-tugas rutin seperti pembayaran tagihan atau pengelolaan jadwal kegiatan. Terakhir, Rani mengakui pentingnya waktu istirahat. Ia selalu menyisihkan waktu untuk relaksasi atau kegiatan yang ia nikmati, memastikan bahwa ia tidak hanya produktif, tetapi juga mempertahankan keseimbangan hidupnya. Dari kisah Rani, memberikan inspirasi tentang teknik menghemat waktu dalam mengelola tugas harian. Pertama, terapkan metode Pomodoro untuk fokus dan efisien. Kedua, gunakan daftar tugas yang diprioritaskan. Ketiga, praktekkan prinsip touch it once. Keempat, batasi gangguan. Kelima, otomatisasi tugas-tugas rutin. Keenam, jangan lupa pentingnya waktu untuk istirahat. Sekian untuk cerita hari ini. Sampai ketemu lagi di cerita-cerita yang lain. Bye. Dalam hubungan profesional, pentingnya menetapkan batasan dengan klien atau pelanggan seringkali diabaikan. Apa manfaat dari penetapan batasan dengan klien atau pelanggan? Seperti mendefinisikan waktu respon, ketersediaan kita untuk pelanggan, dan lingkup pelayanan untuk mengelola ekspektasi secara efektif. Pertanyaan ini membuka pintu bagi kita untuk menghindari kesalahpahaman dan memperkuat hubungan kerja dengan pelanggan. Ikuti bagaimana Dian, seorang konsultan bisnis, menerapkan prinsip ini dalam prakteknya. Adalah Dian yang seringkali berinteraksi dengan klien, mengakui bahwa dengan kejelasan batasan merupakan fondasi untuk hubungan kerja yang sehat dan produktif. Langkah pertama yang diambil Dian adalah mendefinisikan dan mengkomunikasikan waktu responnya. Dengan ini, kliennya tahu kapan mereka bisa mengharapkan balasan dan Dian dapat mengatur waktunya dengan lebih efektif. Manfaat kedua yang diperoleh Dian adalah dari menetapkan jam kerja yang jelas. Ini membantu klien memahami kapan Dian tersedia untuk konsultasi atau pertemuan dan menghindari gangguan di luar jam kerja. Ketiga, Dian dengan tegas menyampaikan lingkup pelayanan yang ia tawarkan. Ia menghindari kesalahpahaman tentang apa yang bisa dan tidak bisa diharapkan oleh klien dari kerjasamanya. Keempat, batasan ini membantu Dian dalam mengelola ekspektasi klien. Klien lebih memahami tentang apa yang dapat mereka harapkan dan kapan, mengurangi risiko kekecewaan. Kelima, batasan yang jelas memberikan Dian ruang untuk berkonsentrasi pada pekerjaannya tanpa gangguan yang tidak perlu, meningkatkan kualitas layanan yang dia berikan. Terakhir, batasan ini juga membantu Dian untuk menjaga keseimbangan kerja dan kehidupan pribadinya, yang penting untuk kesehatan mental dan kepuasan kerja jangka panjang. Dari pengalaman Dian menunjukkan manfaat penting dari menetapkan batasan dengan klien. Pertama, definisikan dan komunikasikan waktu respon. Kedua, terapkan jam kerja yang jelas. Ketiga, jelaskan lingkup pelayanan yang diberikan. Keempat, manfaatkan batasan untuk mengelola ekspektasi klien. Kelima, gunakan batasan untuk meningkatkan fokus dan kualitas layanan. Keenam, jaga keseimbangan antara kerja dan kehidupan pribadi. Itu dulu untuk video hari ini. Terima kasih. Sampai ketemu di video selanjutnya. Semoga menginspirasi. Bye. Di tengah kesibukan yang tak kenal waktu, tekanan kerja bisa jadi buah bibir setiap hari. Tapi bagaimana kalau kita bisa mendeteksi stres dan sekaligus meningkatkan produktivitas dengan manajemen waktu yang ada? Pertanyaannya, bagaimana kita bisa mengurangi stres dan meningkatkan produktivitas melalui manajemen waktu? Ini layak kita dalami. Mari kita ikuti perjalanan Andi
seorang profesional yang berhasil mengubah tekanan menjadi prestasi dengan manajemen waktu yang baik. Andi, seorang profesional dengan tuntutan pekerjaan yang tinggi, menemukan bahwa kunci mengelola stres dan produktivitas terletak pada manajemen waktu. Langkah pertamanya, Andi memutuskan untuk memulai hari dengan rencana yang jelas. Dia membuat daftar tugas, memilah mana yang mendesak dan mana yang bisa ditunda. Hal ini seperti menyulap paginya menjadi lebih terstruktur, mengurangi kekacauan pikiran yang sering menerpanya di pagi hari. Selanjutnya, Andi menemukan rahasia multitasking yang efektif. Ia belajar bahwa menggabungkan tugas-tugas kecil dan mengerjakannya bersamaan itu menghemat waktu. Tapi, untuk tugas-tugas besar, fokus pada satu tujuan atau satu tugas justru lebih efektif. Ini membuat Andi dapat menyusun kegiatannya dengan cermat dan memastikan tidak ada yang gagal diselesaikan. Teknologi juga menjadi sahabat Andi dalam mengelola manajemen waktunya. Andi memanfaatkan aplikasi pengingat tugas dan kalender digital untuk menjaga dirinya selalu di jalur yang tepat. Seolah-olah ada asisten pribadi yang selalu mengingatkannya tentang jadwal dan waktu yang tersedia untuk aktivitas yang dia kerjakan. Penting juga bagi Andi untuk menjaga keseimbangan antara kerja dan waktu pribadi. Ia memastikan ada waktu untuk relaksasi, hobi, atau sekedar menikmati secangkir kopi di pagi hari. Seperti oase di tengah padang pasir, memberinya kesegaran untuk melanjutkan pekerjaannya selama hari itu. Andi juga tidak segan meminta bantuan ketika dibutuhkan. Menyadari bahwa beban kerja yang bisa dibagi, ia belajar mendelegasikan tugas dengan efektif. Layaknya seperti kapten, ia mempercayakan tugas kepada anak buahnya. Ia mengetahui potensi yang dimiliki oleh anak buahnya, dan dia memanfaatkan itu untuk menyelesaikan beberapa beban kerja yang bisa mereka kerjakan. Dari kisah Andi, kita dapat belajar beberapa hal. Pertama, mulai hari dengan rencana yang jelas. Yang kedua, gunakan multitasking secara baik. Ketiga, manfaatkan teknologi sebagai alat bantu. Keempat, pastikan ada keseimbangan antara kerja dan waktu untuk kita pribadi. Kelima, jangan ragu untuk meminta bantuan dan mendelegasikan tugas kepada tim. Mungkin ini untuk hari ini. Apa yang kamu dapat? Sampai ketemu lagi di cerita selanjutnya. Bye. Pagi hari, sebuah lembaran baru yang menjanjikan kesempatan tanpa batas. Namun, bagaimana kita bisa memanfaatkan waktu pagi hari untuk menyiapkan diri untuk hari ini dapat berjalan dengan produktif? Bagaimana kita bisa membuat rutinitas pagi sebagai penentu untuk hari yang produktif? Pertanyaan ini mengundang kita untuk menyelami lebih dalam keajaiban rutinitas pagi. Mari berkenalan dengan Sari, seorang profesional yang mengubah pagi harinya menjadi alat ampuh untuk sukses sehari-hari. Adalah Sari yang selalu berusaha untuk memulai hari dengan positif, memahami bahwa rutinitas paginya sangat menentukan bagaimana sisa harinya akan berlangsung. Dia memulai dengan menetapkan alarm untuk bangun lebih awal. Ini memberinya waktu untuk menyambut hari tanpa terburu-buru. Begitu bangun, Sari menghindari langsung mengecek ponselnya. Sebaliknya, dia memberi dirinya waktu untuk meregangkan diri dan bermeditasi singkat. Ini seperti membebaskan pikirannya dari kabut tidur dan mengatur ulang fokusnya untuk hari yang baru. Sarapan menjadi ritual penting berikutnya. Sari memilih makanan yang bergizi untuk memberinya energi yang dibutuhkan tubuhnya. Seperti senjata yang disiapkan sebelum berperang, sarapan memberinya kekuatan untuk menghadapi tantangan hari itu. Setelah sarapan, Sari meluangkan waktu sejenak untuk mereview tujuan dan tugas harian. Dia menuliskan apa yang ingin dicapai
dan menetapkan prioritas. Ini ibarat kompas yang menunjukkan arah dan membantunya tetap fokus. Selanjutnya, Sari melakukan sedikit olahraga, entah itu berjalan kaki, yoga, atau hanya stretching. Kegiatan fisik ini membantu mengalirkan darah dan meningkatkan energi. Seperti mesin yang dipanaskan sebelum berlari, tubuhnya pun menjadi jauh lebih siap. Sebelum berangkat kerja, Sari menghabiskan beberapa menit untuk membaca atau mendengarkan podcast motivasi. Ini memberinya inspirasi dan pemikiran baru yang membuka pikirannya. Seperti mengisi tangki dengan bahan bakar, Sari menyediakan dirinya dengan pemikiran-pemikiran yang menguatkannya untuk menjalani hari dengan baik. Melalui rutinitas pagi Sari, kita belajar bahwa memulai hari dengan baik bisa menjadi kunci untuk hari yang produktif. Pertama, bangun pagi lebih awal dan menghindari mengecek ponsel secara langsung. Kedua, lakukan peregangan atau meditasi singkat. Ketiga, makan sarapan yang bergizi. Keempat, review tujuan dan tugas hari ini. Kelima, sisihkan waktu untuk olahraga ringan. Keenam, isi pikiran dengan bacaan atau dengarkan sesuatu yang inspiratif. Seperti kali ini, sangat menginspirasikan bukan? Sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Bye. Dalam hiruk-pikuk kehidupan sehari-hari, seringkali kita lupa untuk memberikan waktu bagi diri kita sendiri. Tantangan untuk menjaga keseimbangan antara pekerjaan, kehidupan sosial, dan kewajiban lain sering membuat kita mengabaikan aspek penting mengenai self-care dan pengembangan diri. Bagaimana kita bisa menemukan waktu untuk pengembangan diri dan juga self-care untuk diri kita? Mari kita ikuti jejak Budi, seorang profesional yang berhasil menemukan kunci untuk memelihara dirinya sendiri di tengah kesibukan yang tidak ada habisnya. Budi dengan tanggung jawabnya yang berat sering merasa kewalahan dan kehilangan waktu untuk dirinya sendiri. Namun dia bertekad untuk mengubah hal itu. Langkah pertamanya adalah menyadari bahwa merawat diri dan mengembangkan diri bukanlah pilihan, melainkan kebutuhan. Lalu dia mulai dengan meninjau kembali jadwalnya. Budi menemukan bahwa dengan sedikit penyesuaian, dia bisa menyisihkan waktu untuk dirinya sendiri. Dia memutuskan untuk bangun sedikit lebih awal di setiap pagi dan menggunakan waktu ekstra itu untuk kegiatan yang dia nikmati seperti membaca buku, meditasi, ataupun melakukan hobi lainnya. Budi juga belajar untuk mengatur prioritasnya. Dia mengakui bahwa tidak semua kegiatan sama pentingnya dan beberapa bisa ditunda atau bahkan dihapus dari jadwalnya. Ini seperti membuat beban yang tidak perlu dari punggungnya, memberinya ruang lebih untuk bernapas. Penting juga bagi Budi untuk mengatakan tidak. Dia menyadari bahwa tidak mungkin menyenangkan semua orang, dan dia sadar bahwa waktu untuk dirinya juga sebuah hal yang tidak bisa ditawar-tawar. Mengatakan tidak adalah sesuatu yang susah. Hanya saja, dengan mengatakan tidak, kita bisa memfokuskan kepada hal-hal yang penting yang harus kita kerjakan. Tidak semuanya harus kita iyakan. Maka dari itu, coba belajar berkata tidak adalah satu hal yang penting. Tidak menjadi yes man setiap saat. Budi juga membuat komitmen untuk pengembangan pribadi. Dia memilih satu atau dua keahlian atau hobi yang ingin dikembangkan dan mencari sumber-sumber keahlian itu bisa dipelajari, seperti di buku atau di kursus online atau di workshop. Untuk membantunya dalam perjalanan ini, seperti pohon yang terus tumbuh, Budi terus memupuk kemampuan dan minatnya untuk mengembangkan dirinya. Dari perjalanan Budi, kita dapat mengambil beberapa pelajaran. Yang pertama, pahami bahwa self-care dan pengembangan diri adalah sebuah kebutuhan. Yang kedua, sesuaikan jadwal untuk menyisihkan waktu untuk diri sendiri. Ketiga, pelajari cara mengatur prioritas dan belajar mengatakan tidak. Keempat, buat komitmen terhadap pengembangan pribadi dan cari sumber-sumber daya
yang bisa mendukung kamu supaya kamu bisa mengembangkan diri kamu. Itu untuk cerita hari ini. Sampai ketemu lagi di cerita selanjutnya. Bye. Bekerja di lingkungan yang didorong oleh deadline bisa menjadi tekanan tersendiri. Jam berdetak, tugas menumpuk, dan waktu yang seolah berlomba melawan kita. Apa beberapa cara untuk mengelola waktu kita lebih efektif saat bekerja dalam lingkungan yang selalu dikejar oleh deadline? Pertanyaan ini membuka pintu bagi kita untuk menyelami strategi efektif dalam manajemen waktu. Inilah kisah Nina, seorang profesional yang berhasil mengatasi tantangan waktu di lingkungan kerja yang intens dan selalu dipenuhi dengan deadline. Adalah Nina yang terbiasa bekerja di bawah tekanan deadline. Tahu betul bahwa setiap detik berharga. Dia memulai perjalanan manajemen waktunya dengan menetapkan sistem organisasi yang solid. Ini dimulai dengan daftar tugas yang terstruktur, di mana Nina memilih tugas berdasarkan urgensi dan kepentingannya. Seperti peta harta karun, daftar ini membantunya menavigasi hari-harinya dengan lebih. Salah satu kunci Nina adalah fleksibilitas. Dia menyadari bahwa rencana bisa berubah-ubah, dan dia siap untuk menyesuaikan diri. Bagi Nina, kekakuan bisa menjadi musuh dalam manajemen waktu. Oleh karena itu, dia selalu mempersiapkan rencana B untuk setiap skenarionya. Teknologi juga menjadi senjata utama Nina. Dia menggunakan aplikasi dan alat digital untuk melacak waktu dan progres pekerjaannya. Dengan ini, dia bisa dengan mudah mengidentifikasi kegiatan mana yang menghabiskan waktu terbanyak dan menyesuaikan strateginya. Istirahat terjadwal juga menjadi bagian penting dari rutinitasnya. Dia tahu bahwa bekerja non-stop bisa kontraproduktif. Seperti pelari maraton yang perlu mengambil napas, Nina mengatur waktu untuk istirahat singkat agar tetap segar dan fokus di sela kerja dengan deadline yang terus memburunya. Komunikasi dengan tim juga menjadi fokus Nina. Dengan berbagai rencana dan status pekerjaannya, dia memastikan bahwa semua anggota tim berada di halaman yang sama atau di tempat yang sama. Ini seperti menyanyikan lagu pada paduan suara, di mana setiap suara harus selaras untuk menciptakan harmoni. Dari pengalaman ini, ada beberapa hal yang bisa kita petik. Pertama, buat sistem organisasi yang efisien. Kedua, fleksibel dan siapkan rencana B. Ketiga, manfaatkan teknologi untuk melacak waktu dan progres pekerjaan. Keempat, jangan lupa istirahat secara teratur. Yang terakhir, komunikasikan secara efektif dengan tim yang kamu pimpin. Itu cerita hari ini. Apa yang kamu dapat? Semoga ini bisa menginspirasimu. Terima kasih. Bye. Ruang kerja yang bersih dan terorganisir bukan hanya soal estetika, tapi juga memiliki dampak nyata pada produktivitas dan konsentrasi kita. Mungkin kita bertanya-tanya, apa saja manfaat menjaga ruang kerja yang bersih dan terorganisir? Mari kita jelajahi jawabannya melalui pengalaman Lisa, seorang profesional yang mengalami transformasi luar biasa setelah mengubah ruang kerjanya. Lisa, yang awalnya sering merasa kewalahan dengan tumpukan berkas dan kekacauan di meja kerjanya, memutuskan untuk membuat perubahan. Ia mulai dengan melakukan pembersihan besar-besaran, menyortir apa saja yang penting dan apa yang bisa dibuang. Seperti seniman yang membersihkan kanvas, Lisa membersihkan ruang kerjanya untuk menciptakan lingkungan yang lebih kondusif. Setelah meja kerjanya bersih dan rapi, Lisa merasakan perbedaan yang sangat signifikan. Fokusnya meningkat, tidak lagi terganggu oleh tumpukan dokumen atau benda-benda yang tidak perlu. Meja yang terorganisir memberinya ruang mental yang lebih luas untuk berpikir dan berkreativitas lebih tinggi. Seperti jendela yang dibersihkan, pandangan menjadi lebih jernih dan terbuka. Lisa juga menemukan bahwa ruang kerja yang terorganisir membantu mengurangi tingkat stresnya. Tanpa kekacauan yang mengelilinginya, dia merasa lebih tenang dan terkontrol. Ini seperti berada di tengah
kebisingan kota. Kemudian tiba-tiba menemukan taman yang tenang dan damai. Produktivitasnya pun meningkat drastis. Dengan segala sesuatu yang ada di tempatnya, Lisa bisa menemukan apa yang dia butuhkan dengan cepat, mengurangi waktu yang terbuang sia-sia. Ini seperti seorang koki di dapur yang terorganisir, di mana segala bahan dan alat masak tersedia dengan mudah. Dari perubahan yang dilakukan Lisa, kita bisa belajar beberapa hal. Pertama, lingkungan kerja yang bersih dan teratur dapat meningkatkan fokus. Yang kedua, ruang kerja yang terorganisir mengurangi distraksi. Ketiga, suasana kerja yang rapi bisa menurunkan tingkat stres. Keempat, efisiensi dan produktivitas meningkat ketika segala sesuatu berada di tempatnya. Begitu cerita dari Lisa. Apa yang kamu dapat? Maukah kamu membersihkan tempat kerjamu? Lakukan segera dan dapatkan produktivitas lebih meningkat setelah ruang kerjamu tersusun dengan rapi dan bersih. Sampai ketemu di cerita selanjutnya. Bye. Dalam kehidupan yang serba cepat, rutinitas dan jadwal yang terstruktur seringkali menjadi pelampung di tengah lautan kekacauan. Apa manfaat dari menetapkan dan memelihara rutinitas atau jadwal? Adalah pertanyaan yang mengundang kita untuk mengeksplorasi keajaiban sebuah disiplin. Cerita Andi, seorang ahli dalam manajemen waktu, akan mengungkap betapa berharganya rutinitas dalam mencapai keseimbangan hidup. Adalah Andi yang dulu sering terombang-ambing oleh gelombang kegiatan sehari-hari, mengambil langkah berani untuk mengubah cara hidupnya. Dia memulai dengan menciptakan rutinitas pagi yang konsisten, termasuk waktu untuk olahraga, sarapan yang bergizi, dan sesi perenungan singkat atau meditasi. Seperti matahari yang terbit tiap pagi tanpa gagal, rutinitas pagi Andi menjadi sumber energi dan inspirasi. Kemudian menyadari pentingnya waktu, Andi merancang jadwal harian yang detail. Dia membagi hari kerjanya menjadi blok-blok waktu untuk tugas-tugas spesifik, menyisihkan waktu untuk istirahat dan aktivitas personal. Ini seperti mengatur puzzle, di mana setiap potongan penting dan harus ditempatkan pada tempatnya. Kejelasan rutinitas ini membawa Andi ke manfaat pertama, yaitu peningkatan fokus dan produktivitas. Dengan rencana yang jelas, dia tahu apa yang harus dikerjakan dan kapan. Ini menghilangkan waktu yang terbuang untuk bertanya-tanya, apa yang harus dilakukan selanjutnya. Seperti pelaut yang sudah memiliki peta dan kompas yang jelas menuju arah tujuannya. Selanjutnya, Andi mengalami pengurangan kelelahan pengambilan keputusan. Dengan sebagian besar keputusan harian sudah ditentukan oleh rutinitasnya, dia bisa mengalokasikan energi mentalnya untuk tugas-tugas yang lebih penting dan kreatif. Ini seperti mengotomatisasikan proses kecil untuk fokus pada gambaran besar. Rutinitas Andi juga membawa keuntungan yang lain, yaitu peningkatan kesehatan mental dan fisik. Konsistensi dalam olahraga pagi dan nutrisi yang seimbang menambah vitalitas fisiknya. Sementara waktu meditasi dan refleksi memberinya kejernihan mental. Seperti taman yang terawat, tubuh dan pikiran Andi menjadi tempat yang subur untuk pertumbuhan. Dari perubahan yang Andi lakukan, kita belajar bahwa menjaga rutinitas atau jadwal membawa banyak manfaat. Pertama, membantu meningkatkan fokus dan produktivitas. Kedua, mengurangi kelelahan, pengambilan keputusan. Ketiga, mendukung kesehatan mental dan fisik. Keempat, memberikan rasa kontrol atas waktu dan aktivitas. Kelima, meningkatkan keseimbangan antara kehidupan dan kerja pribadi. Itu untuk video hari ini. Apa yang kamu dapat? Share di kolom komentar. Sampai ketemu di video selanjutnya. Bye. Dalam dunia kerja yang sering menuntut kita untuk selalu on, penting untuk menyadari bahwa istirahat dan relaksasi bukanlah tanda kelemahan, melainkan strategi untuk mencapai kinerja yang optimal. Bagaimana menjadwalkan istirahat reguler dan teknik relaksasi bisa meningkatkan kejernihan mental, kreativitas, dan kinerja.
Mari kita telusuri jawabannya melalui kisah Dian yang mengintegrasikan istirahat dan relaksasi dalam rutinitas kerjanya. Adalah Dian, seorang profesional yang selalu berada di bawah tekanan untuk berprestasi, mulai merasa terkuras baik secara fisik maupun mental. Mengakui bahwa ini bukanlah cara kerja yang tepat, dia memutuskan untuk membuat perubahan. Langkah pertama adalah mengatur jadwal istirahatnya dengan lebih serius. Memasukkannya ke dalam kalender kerjanya seperti janji pertemuan penting lainnya, itu juga merupakan salah satu cara untuk dia memfokuskan diri dalam istirahatnya. Ini seperti menyisakan ruang di sebuah buku yang penuh, memberi halaman kosong untuk bernafas. Selama istirahat ini, Dian mempraktekkan berbagai teknik relaksasi, dari meditasi singkat, yoga, hingga sekedar berjalan kaki di luar kantor. Dia menemukan cara untuk melepaskan stres dan merefresh pikirannya. Setiap istirahat menjadi seperti oase kecil di tengah gurun pasir yang panas, menjadi penyejuk di saat sibuknya pekerjaan. Manfaat dari praktek ini tak lama muncul. Dian merasakan peningkatan kejernihan mental. Istirahat dari layar dan pekerjaan memungkinkan otaknya untuk istirahat, mengurangi kabut mental dan kembali dengan pandangan yang lebih tajam. Seperti seniman yang mengambil selangkah mundur dari kanvasnya, Dian bisa melihat lukisan pekerjaannya dengan lebih jelas. Dian menyadari juga peningkatan kreativitasnya. Jeda-jeda kecil itu memberinya kesempatan untuk menarik inspirasi dari dunia di luar pekerjaannya. Dia mulai membuat koneksi yang tidak terpikirkan sebelumnya, menemukan solusi inovatif untuk masalah yang dihadapi. Seperti pohon yang kekurangan air, istirahat dan relaksasi memberikan nutrisi yang diperlukan untuk tumbuh. Layaknya pohon mendapatkan air di tengah panasnya terik matahari. Peningkatan kinerja dia juga tidak bisa diabaikan. Dengan energi yang diperbaharui dan pikiran yang lebih jernih, dia mampu menangani tugas-tugas dengan lebih efisien. Produktivitasnya meningkat, tidak lagi seperti mesin yang dipaksa berjalan tanpa istirahat, tetapi lebih mirip dengan aliran sungai yang teratur dan berkesinambungan. Selain itu, dia juga merasakan perubahan positif dalam interaksi sosialnya di kantor. Dengan pikiran yang lebih rileks, dia menjadi lebih sabar dan empatik terhadap rekan kerjanya. Ini seperti membuka jendela di ruangan yang pengap, membiarkan udara segar masuk dan meremajakan kembali suasananya. Dari perubahan Dian lakukan, kita dapat menyimpulkan beberapa manfaat penting. Yang pertama, istirahat reguler meningkatkan kejernihan mental. Kedua, teknik relaksasi memperkuat kreativitas. Ketiga, kinerja kerja meningkat dengan energi yang diperbaharui. Keempat, istirahat membantu dalam menjaga kesehatan fisik dan mental. Kelima, istirahat dan relaksasi dapat memperbaiki hubungan sosial di tempat kerja. Begitu banyak manfaat dengan kita mengambil waktu sedikit untuk istirahat. Mari kita praktekkan apa yang menjadi kisah Dian ini. Sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Bye. Di dunia kerja yang serba cepat, waktu adalah aset berharga yang sering terabaikan, terutama dalam konteks kerja dengan tim. Bagaimana kita harus mengatur waktu yang terbuang dalam kolaborasi atau rapat yang tidak efektif dan mengembangkan strategi untuk mengoptimalkan kerja secara tim, serta memaksimalkan hasil. Ini bukan hanya pertanyaan, tapi sebuah misteri yang perlu dipecahkan. Bersama-sama kita akan menyelami cerita Lia, seorang manajer proyek yang berbakat dalam perjalanannya menemukan solusi dari dilema yang terjadi saat ini. Adalah Lia, dengan mata elangnya terhadap efisiensi, memulai eksplorasinya dengan mengamati rapat-rapat dalam timnya. Dia mulai dengan langkah-langkah sederhana, mencatat durasi setiap pertemuan dan mengevaluasi hasilnya. Dengan teliti, dia mencatat waktu yang terbuang pada rapat yang tidak produktif. Lia menyadari, ternyata banyak rapat yang berakhir tanpa keputusan atau tindak lanjut yang jelas.
Lia melihat ini sebagai peluang emas untuk perubahan. Ia mengubah strategi dan mengadopsi rapat dengan tujuan yang jelas. Setiap rapat kini harus memiliki agenda yang jelas, batasan waktu yang ketat, dan tujuan yang spesifik. Rapat menjadi lebih singkat, namun isinya padat dan berfokus. Namun, Lia tidak berhenti di situ. Dia memperkenalkan platform kolaborasi digital yang memungkinkan tim untuk berinteraksi dengan lebih efisien. Platform ini mengurangi kebutuhan rapat tatap muka yang seringkali tidak efisien, memungkinkan pertukaran ide dan informasi yang cepat dan tepat. Melalui Zoom, dia bisa melakukan salah satu rapat dengan cara efektif dan efisien. Selain itu, Lia membangun budaya transparansi dan komunikasi yang terbuka. Setiap timnya didorong untuk mengungkapkan ide dan pemikirannya. Ia menciptakan lingkungan kerja yang lebih dinamis, di mana inovasi dan ide-ide segar bermekaran. Lia juga menyadari pentingnya refleksi dan penilaian diri. Dia mengadakan sesi reguler di mana tim dapat mengevaluasi efektivitas rapat dan kolaborasi. Dalam sesi ini, setiap anggota tim diberi kesempatan untuk memberikan masukan dan kritik yang konstruktif, menciptakan jalur untuk perbaikan keberlanjutan. Dari kisah Lia, kita belajar bahwa mengoptimalkan waktu dan kolaborasi tim memerlukan pendekatan yang terukur dan berkelanjutan. Pertama, pentingnya mengukur waktu yang terbuang dalam rapat dan mengevaluasinya. Kedua, pentingnya memiliki rapat dengan agenda dan tujuan yang jelas. Ketiga, memanfaatkan teknologi untuk kolaborasi yang lebih efisien dan efektif. Keempat, menciptakan lingkungan kerja yang mendukung komunikasi yang terbuka dan berinovasi secara cepat. Kelima, pentingnya refleksi tim secara berkala untuk mengevaluasi dan meningkatkan proses kolaborasi antar anggota tim. Itu dulu untuk hari ini. Komen silahkan di bawah. Kita tunggu video selanjutnya. Bye. Seringkali kita terjebak dalam pelatihan yang panjang dan tidak efektif, yang lebih banyak menghabiskan waktu daripada memberikan manfaat nyata. Bagaimana kita bisa mengelola dan mengurangi waktu yang terbuang pada sesi pelatihan yang tidak produktif sambil mengoptimalkan penyampaian konten dan fokus pada aplikasi praktis. Ini adalah sebuah tantangan yang harus dihadapi dengan strategi yang cerdas. Mari kita ikuti perjalanan Rina, seorang pelatih profesional yang menciptakan rencana untuk mengatasi masalah-masalah yang ada dalam sesi pelatihan yang kurang produktif. Adalah Rina. Dengan kejelian dan pengalamannya, ia mengidentifikasi beberapa titik lemah dalam sesi pelatihan yang ia hadiri dan dia pimpin. Dia mulai mengevaluasi durasi dan konten setiap sesi pelatihannya. Rina mencatat banyak sesi yang berlarut-larut tanpa menyampaikan poin penting atau aplikasi praktis selama pelatihan berlangsung. Langkah pertama yang Rina lakukan adalah mempersingkat durasi pelatihan. Ia merancang sesi yang lebih singkat namun padat informasinya. Setiap sesi difokuskan pada poin-poin kunci yang harus dipahami peserta yang mengikuti pelatihan. Selanjutnya, Rina memfokuskan konten pada aplikasi praktis. Ia memastikan bahwa setiap konsep teoritis yang diajarkan langsung diikuti dengan contoh-contoh dan kegiatan praktek. Ini membantu peserta untuk memahami bagaimana menerapkan pengetahuan tersebut dalam situasi atau keadaan dan kondisi yang nyata. Rina juga meningkatkan interaksi dan keterlibatan peserta. Ia menggunakan metode seperti diskusi kelompok, studi kasus, dan simulasi yang membuat pelatihan lebih menarik, interaktif, dan juga menyenangkan. Penggunaan teknologi juga menjadi bagian penting dalam strategi Rina. Ia memanfaatkan platform e-learning untuk menyediakan materi tambahan dan memungkinkan peserta untuk belajar sesuai dengan kecepatan dan kemampuan mereka masing-masing. Akhirnya, Rina mengadakan sesi tanya jawab dan refleksi di akhir setiap pelatihan. Ia memberi kesempatan kepada peserta untuk mengklasifikasikan atau mengklarifikasi keraguan dan memberikan umpan balik dari pelatihan yang sudah berlangsung, yang sangat berguna untuk perbaikan untuk sesi pelatihan-pelatihan di masa depan. Dari cerita Rina memberikan pelajaran pentingnya tentang cara mengelola pelatihan agar lebih efektif. Pertama, pentingnya untuk mempersingkat durasi pelatihan dan fokus pada poin penting. Kedua, konten harus relevan dan diorientasikan pada aplikasi praktis.
Ketiga, tingkatkan interaksi dan keterlibatan peserta. Keempat, gunakan teknologi untuk mendukung proses belajar. Kelima, adakan sesi tanya jawab dan refleksi untuk mendapatkan umpan balik yang konstruktif yang bermanfaat untuk masa depan. Begitu kelas hari ini. Sampai ketemu di kelas berikutnya. Bye-bye. Dalam hiruk-pikuk kehidupan profesional kita, seringkali kita lupa untuk memisahkan waktu kerja dan kehidupan pribadi. Apa saja manfaat dari menetapkan batasan yang jelas antara pekerjaan dan kehidupan pribadi, sehingga memungkinkan waktu berkualitas bersama keluarga, hobi, dan pertumbuhan diri di luar jam kerja. Pertanyaan ini mengajak kita menyelami pentingnya keseimbangan hidup. Mari kita simak kisah Maya, seorang profesional yang berhasil menemukan keseimbangan antara karir dan kehidupan pribadinya. Adalah Maya, seorang wanita karir yang penuh gairah. Awalnya sering terjebak dalam rutinitas kerja yang tak berkesudahan. Namun, dia segera menyadari bahwa tanpa batasan, pekerjaan dapat mengurus waktu dan energi yang seharusnya dialokasikan untuk kehidupan pribadi. Langkah pertama yang Maya lakukan adalah menetapkan jam kerja yang jelas. Dia memutuskan untuk tidak membawa pekerjaan ke rumah dan membatasi komunikasi pekerjaan hanya pada jam kerja saja. Manfaat pertama yang dirasakan Maya adalah peningkatan kualitas waktu bersama keluarga. Dengan memisahkan waktu kerja dan keluarga, sehingga setiap momen bersama orang-orang terkasih menjadi lebih berharga dan bermakna. Kedua, Maya menemukan lebih banyak waktu untuk mengejar hobi dan minatnya, baik itu melukis, berkebun, atau yoga. Hobi-hobi ini memberinya kesempatan untuk melepaskan stres dan mengekspresikan diri dan melepas ketegangan saat dia bekerja. Ketiga, dengan batasan ini, Maya memiliki waktu untuk bertumbuh secara pribadi. Dia bisa mengikuti kursus online, membaca buku, atau menghadiri seminar yang membantu pengembangan dirinya. Keempat, Maya merasakan peningkatan kesehatan mental dan fisiknya. Dengan tidak terbebani pekerjaan di luar jam kerja, tingkat stresnya menurun, dan dia memiliki lebih banyak waktu untuk aktivitas fisik dan relaksasi. Terakhir, Maya menyadari bahwa dengan batasan yang jelas, produktivitas kerjanya justru meningkat. Dia menjadi lebih fokus dan efisien selama jam kerja, karena tahu bahwa ada waktu terpisah untuk kehidupan pribadinya. Dari kisah Maya, menunjukkan betapa pentingnya menetapkan batasan antara pekerjaan dan kehidupan pribadi. Pertama, kualitas waktu bersama keluarga menjadi lebih meningkat. Yang kedua, memberikan ruang untuk hobi dan keinginan pribadi. Ketiga, mendukung pertumbuhan diri secara pribadi di luar pekerjaan. Yang keempat, memperbaiki kesehatan mental dan fisik. Yang kelima, meningkatkan produktivitas kerja. Bagaimana? Menarik bukan? Masih ada video-video lain yang lebih menarik. Tetap stay di video selanjutnya. Sampai ketemu lagi. Bye. Dalam perjalanan mencapai kesuksesan, pentingnya refleksi dan evaluasi berkala sering kita lewatkan. Apa saja manfaat dari menjadwalkan periode refleksi dan evaluasi secara teratur untuk menilai kemajuan, mengidentifikasi pelajaran yang dipelajari, dan menyesuaikan strategi manajemen waktu? Pertanyaan ini layaknya petunjuk di peta harta karun yang membawa kita pada jawaban berharga. Kita akan menyelami cerita Andi, seorang eksekutif muda yang mengimplementasikan refleksi dan evaluasi secara berkala dalam manajemen waktunya. Adalah Andi dengan kecerdasan dan ambisinya melihat pentingnya memahami kemajuan dan hambatan dalam pekerjaannya. Dia memulai untuk menerapkan refleksi dan evaluasi berkala, melihat ini sebagai kompas yang mengarahkan dia pada tujuan-tujuan strategis. Langkah pertama yang dilakukan adalah menjadwalkan sesi refleksi mingguan. Selama sesi ini, dia meninjau apakah telah berhasil dan apakah tidak, dan memberi dirinya gambaran yang jelas tentang kemajuan dari apa yang dia kerjakan selama 1 minggu ini.
Manfaat pertama yang Andi rasakan adalah peningkatan kesadaran diri. Dengan refleksi berkala, ia menjadi lebih sadar akan kekuatan dan kelemahannya. Ini memungkinkan dia untuk berfokus pada area yang membutuhkan perbaikan. Kedua, sesi ini membantu Andi mengidentifikasi pelajaran dari kesalahan dan keberhasilan. Setiap pengalaman, baik itu positif maupun negatif, menjadi peluang belajar yang membawa peningkatan dalam kerjanya. Ketiga, evaluasi berkala memberi Andi kesempatan untuk menyesuaikan strategi dan rencana aksinya. Dunia yang terus berubah membutuhkan adaptasi yang cepat, dan sesi ini memungkinkan Andi untuk tetap relevan dan efisien. Keempat, Andi juga menemukan bahwa refleksi ini meningkatkan produktivitasnya. Dengan memahami apa yang berhasil dan apa yang tidak, ia dapat memprioritaskan tugas-tugasnya dengan lebih baik, menghemat waktu dan energi. Terakhir, sesi evaluasi ini menciptakan rasa pencapaian dan motivasi. Melihat kemajuan yang telah dicapai memberi Andi dorongan untuk terus maju dan menghadapi tantangan baru dengan kepercayaan diri. Dari kisah Andi, memberikan wawasan berharga tentang manfaat refleksi dan evaluasi secara berkala. Pertama, pentingnya meningkatkan kesadaran diri. Yang kedua, memanfaatkan setiap pengalaman sebagai peluang belajar. Ketiga, fleksibilitas dalam menyesuaikan strategi dan rencana. Yang keempat, peningkatan produktivitas melalui pemahaman yang lebih baik tentang apa yang efektif. Kelima, menciptakan motivasi dan rasa pencapaian dan percaya diri. Dengan cara ini, kita akan bisa lebih percaya diri ke depannya. Itu saja video kali ini. Sampai ketemu di video selanjutnya. Bye.